ajar kami untuk memperhatikan pekerjaan Tuhan, supaya apa yang Kau kerjakan itu dapat membuat percepatan dalam hidup kami. Bukan sebuah pengulangan demi pengulangan demi pengulangan. Sebuah masalah yang terus berulang dalam hidup. Sebuah ujian yang terus datang, itu artinya kita belum breakthrough. Mari, pada saat ini engkau dan aku belajar perhatikan pekerjaan Tuhan. Ada sebuah waktu itu sepertinya kembali lagi. Ada peristiwa-peristiwa yang pernah terulang dan tiba-tiba itu kembali lagi. Maka saudara harus tahu, sebenarnya pada saat itu adalah kesempatan. Dengarkan baik-baik. Tuhan menantikan buah engkau dan aku. Dalam hidup ini harus ada yang kita kerjakan. Hati-hati. Mari belajar untuk kejar apa yang Tuhan mau. Mari belajar jangan sembrono dan sembarangan dengan apa yang Tuhan mau. Karena dengarkan, ada masanya dia berkata sudah selesai. Artinya sudah selesai. Saya hanya mau belajar menyampaikan, saudara. Jangan sampai apa yang kau punya itu diambil dan diberikan kepada yang mau mengerjakannya. Mari hari ini masing-masing bereskan hatimu di hadapan Tuhan. Mari sama-sama. Apa yang Tuhan mau, jangan kita menggampang. Mari ini saatnya kita yang belajar mengerti Tuhan. Jangan minta dan selalu berkata, dia Tuhan, dia mengerti. Dia sudah cukup mengerti engkau dan aku ketika dia berikan nyawanya. Sekarang saatnya engkau dan aku memberikan nyawamu, memberikan jiwamu, memberikan egomu. Letakkan di hadapan Tuhan. Kalau engkau dan aku berkata Tuhan itu segalanya, kau rela kehilangan egomu demi kau dapat Tuhan. Yang mana yang kau hari ini diperhadapkan ketika dua-duanya diperhadapkan? Antara egomu dengan kehendak Tuhan. Yang mana yang akan kau jual? Yang mana yang akan kau gantikan? Kalau engkau berkata Tuhan itu segalanya, maka kau rela mengosongkan diri supaya kau dipenuhi Tuhan. Dengarkan baik-baik. Kepenuhan dengan Tuhan hanya bisa terjadi ketika kau mengosongkan diri. Semakin engkau dan aku mengosongkan diri, maka sejauh itulah kadar Tuhan dalam hidup. Dan itulah kadar anugerah. Dengarkan baik-baik. Jangan gambarkan sekali lagi yang namanya perkenanan Tuhan dengan pelayanan, dengan apapun yang dipercayakan dalam hidup, dengan keuangan, itu tidak menjamin perkenanan Tuhan. Hari ini saya berdoa tidak ada kita yang tertipu dengan semua ini. Saudara, saya dari mimbar ini berkata, seringkali saya nggak taat kepada Tuhan, karunia-Nya tetap jalan. Dan saya tetap khotbah dan orang tetap diberkati. Dengarkan baik-baik, itu justru buat saya takut. Karena apa? Ada orang bisa dimanfaatkan, ada orang bisa dipakai. Selesai waktunya, tiba-tiba dia berkata sudah selesai. Dan tiba-tiba kita pulang, kita pikir kita berjasa, dan Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Mari hari ini yuk, mari saatnya kita menyerah dengan Tuhan.
Mari sudah saatnya sekarang kita semakin jadi soft. Jalan hidup orang benar kian lama kian terang sampai rembang tengah. Seharusnya engkau dan aku semakin mengenal Tuhan, engkau semakin terang, bukan semakin gelap. Coba cek hidupmu dan hidupku. Hari-hari ini saya belajar nangis. Saya melihat Tuhan, ada banyak kemurnian sudah hilang. Ada banyak pengejaran panggung lebih daripada mesbah. Panggung itu menuntut, mesbah memberi. Cek hidup kita hari ini. Di hadapan terang Tuhan, di hadapan anugerahnya, di hadapan tahta kasih karunia. Jangan tunggu besok, saudara. Jangan tunggu besok. Karena kau gak pernah tahu besok belum tentu menjadi milikmu. Besok belum tentu, 1 jam lagi belum tentu menjadi milikmu. Dan dalam hitungan jam seringkali bisa terjadi sebuah perpindahan. Jangan sembarangan, saudara. Please, please, please. Mari gereja Tuhan, mari gereja Tuhan. Biarkan kita bukan hanya sekumpulan orang yang datang beribadah tapi tidak berubah. Buat apa engkau cuma mau mendengar tapi kau tidak melakukan? Mari hari ini inginkan dia lebih lagi. Tapi dengan sebuah konsekuensi, saudara harus tahu. Setiap kali kita berkata Tuhan segalanya dan aku menginginkan dia, artinya aku berkata begini, habiskan aku. Karena aku mau kau lebih lagi. Hanya ketika kau dan aku habis, kau bisa masuk ke tempat yang lebih dalam. Dengarkan baik-baik, dia Tuhan yang bergerak, saudara. Ada masanya ketika kau gak bergerak, dia akan tinggalkan. Dan tiba-tiba kau seperti ada jarak dengan Tuhan. Kau berdoa seperti langit tembaga. Dan tiba-tiba ibadahmu cuma rutinitas saja. Oh ya, karuniamu, jabatanmu mungkin ada. Pelayananmu mungkin ada. Berkatmu mungkin ada. Sekali lagi saya berkata, Saul sudah ditolak sebagai raja, tapi jabatannya masih ada. Dengarkan baik-baik. Bahkan ketika dia ada buat dosa, dia lebih aktif daripada dia sebelum buat dosa. Dengan kata lain, pelayanannya lebih baik. Tapi padahal sudah ditolak Tuhan. Hari ini mau gak kita berkata, Tuhan jangan tolak aku. Siapa yang tahu, saudara? Siapa yang menjamin? Kalau Anda tidak punya takut, itu bahaya dalam hidup. Detik rasa takut itu hilang, Anda sembrono dengan hidup. Anda sembrono dengan keputusanmu. Dan tiba-tiba kau seperti bawa api asin di hadapan Tuhan. Bertobat hari ini, bertobat. Bertobat, bertobat. Hinda para takara taka tiki papa pasiki papa. Mari saudara, mari saudara. Takut akan Tuhan itu kompas kehidupan kita. Alkitab berkata kepada orang yang takut akan Tuhan, dia menunjukkan jalan yang harus dituju. Ketika kau takut akan Tuhan, Tuhan akan mengarahkan kau. Ketika kau gak punya takut akan Tuhan, kau akan kehilangan arahan dalam hidup. Tindakanmu serampangan, perbuatanmu, arah hidupmu, keputusanmu akan salah. Tapi kalau jalanmu berkenan, dia meluruskan. Hari ini dengar, kalau engkau masih Tuhan tegur, Tuhan dalam tanda petik masih cerewet, itu tandanya dia mengasihi. Yang bahaya adalah kau tidak dengar teguran lagi, walaupun semuanya tetap sepertinya ada. Tapi kau tahu dan kau tahu tidak ada anggur baru lagi mengalir. Tidak ada lagi suatu yang baru
tidak ada pertumbuhan, tidak ada nafas. Apa yang kita buat, apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan kering. Mari mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di hati kami. Mari dibersihkan dari setiap kecemaran, semua yang gak berkenan biar dibersihkan. Mengalirlah, oh, mengalirlah, oh, mengalir kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Mengalirlah, oh, naikkan sebagai doa, saudara, naikkan sebagai doa. Ubah hati kami, Tuhan. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Saudara, ketika kau tidak tinggal dalam Dia, kau unsecure. Keamananmu bukan Tuhan lagi. Kau takut kehilangan. Hidupmu sudah menjadi panggung. Kalau hidupmu mesbah, kau tahu semuanya datang dari Tuhan. Kau diangkat, kau berkata semua karena anugerah. Ketika kau direndahkan, tidak dianggap, kau berkata aku memang bukan siapa-siapa. Memang sebetulnya aku gak layak diangkat. Saya sebenarnya gak layak jadi hamba Tuhan. Saya gak layak karena pengertian hamba Tuhan itu tinggi sekali standarnya. Tuhan Yesus itu contohnya. Dia sampai tersyukur, dia basuh kaki orang yang akan hianati dia. Padahal hari itu saudara tahu, yang namanya pekerjaan pembasuh kaki itu pekerjaan budak. Biasanya yang nama budak itu dia tunggu tuannya pulang, berapa jam berapapun tuannya pulang, dia tunggu di depan pintu. Tuannya itu membawa 1000 tamu pun semuanya dia basuh. Yang lain sudah makan, dia belum makan. Sementara kalau saya lihat hidup saya masih terlalu banyak aku. Sebenarnya saya berkata aku gak layak. Saudara tahu, aku inilah yang melukai banyak orang. Kalau Tuhan di dalammu, kau mendatang kesembuhan. Mari beres, saudara, beres. Saya hanya belajar, saya hamba Tuhan, saya belajar menyampaikan. Riki Patakaratakasum. Tuhan Yesus sudah jadi contoh, saudara.
seorang hamba tidak akan melebihi tuannya. Kalau tuanmu udah tersungkur, masa kau berani berdiri? Kalau Tuhan Yesusmu yang punya semesta alam sudah tersungkur tiarap di bawah, apakah kau masih berani berdiri tegak? Mari hari ini saudara, seumur hidup Tuhan dia menjadi hamba. Seumur hidup Tuhan dia selalu jadi hamba. Itu yang dia mengangkat dia menjadi raja di atas segala raja, karena dia merendahkan diri. Barang siapa mengosongkan dirinya, barang siapa merendahkan, kau akan ditinggalkan. Barang siapa berani kau lempar mahkota, maka tangan yang memakaikan kau mahkota itu akan mengutip mahkota itu, dan dia akan kembali pakai. Kau akan lihat anugerah gak pernah berhenti terus. Sepanjang kau lempar, dia pakaikan lagi, lempar, pakaikan lagi, lempar. Kau akan terus bersentuhan dengan Tuhan. Tuhan anti dengan orang sombong. Dengarkan baik-baik. God resist the proud. Anda tahu arti resist, Anda ditolak. Dengarkan baik-baik. Manusia boleh menerima kau, tapi kalau kau ditolak di hadapan Tuhan, selesai. God resist. Kalau saudara lihat jam ada water resist, anti dengan air. Hari ini mari. Hancur hati di hadapan Tuhan. Minta ampun sungguh-sungguh. Bukan sebuah ampun yang ringan, tapi sebuah penyesalan yang ada bobotnya. Karena dengarkan baik-baik, kalau dia berkata selesai, punyailah takut akan Tuhan. Punyai takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi yang mau berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Mampukan hamba-Mu untuk menjadi penerima hati-Mu. Hamba-Mu minta roh hikmat, wahyu, pengertian dan pengenalan akan Tuhan mengalir. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan mata yang melihat, berikan telinga yang mendengar, berikan hati yang mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom saudara. Ya, Tuhan Yesus baik. Amin. Ya, ada something dengan retreat ini saudara. Banyak orang kesaksian. Termasuk ada teman saya ini, si Maya itu, ya, dia datang dari Ambon saudara. Yang mau datang sini ada banyak tantangan. Saya sendiri waktu mau berangkat ini ada banyak. Jadi dengar, ketika Anda mengalami tantangan, kau harus tahu spiritnya sedang manifest. Jangan ada masalah. Amin. 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 Mari saudara, mari. Saudara, saya lihat saudara, saya waktu mau berangkat sini, dia tadi bersaksi saudara, di depan dia, orang naik motor dilindas tronton, saat motornya dilindas. Nah, saudara harus tahu seringkali apa yang diizinkan terjadi di depan kita, itu juga berbicara. Itu berbicara. Segala sesuatu yang diizinkan kita lihat, sebenarnya itu berbicara pada kita. Amin. Tuhan bisa bicara lewat banyak hal, saudara. Tuhan bisa bicara lewat mimpi, Tuhan bisa bicara lewat firman, Tuhan bisa bicara lewat hamba Tuhan, Tuhan bisa bicara lewat malaikat, Tuhan bisa bicara melalui lagu, Tuhan juga bisa bicara melalui situasi dan keadaan. Makanya firman tadi dibilang, perhatikan pekerjaan Tuhan. Seringkali sebenarnya Tuhan sudah bicara, tapi karena pada dasarnya hati kita tidak tertuju kepada Dia, kita anggap ya. Kalau hatimu tertuju ke Tuhan, kau tahu entah bagaimana Dia sedang bicara dengan kau. Amin. Mungkin saudara dengarkan baik-baik. Anda tidak mendengar suaranya audible. Tidak mencari Dia tetap berbicara. Amin. Melalui keadaan, melalui firman Dia bicara. Coba belajar saudara. Salah satu kendala membuat orang itu nggak bisa mendengar suara Tuhan karena hati kita nggak tertuju ke Dia. Dan yang kedua yang membuat orang nggak bisa mendengar suara Tuhan,
kita cuma mau mendengarkan apa yang kita mau dengar. Kalau kita kesinggung, kalau kita sudah nggak mendengar, itu membuat kita nggak pernah bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Saya berdoa di retreat seperti ini adalah saatnya kita diperlengkapi. Amin. Jangan biarkan saudara datang sama, saudara pulangnya sama. Mari datang kosong, saudara pulang berisi. Amin. Saudara diperlengkapi. Amin. Siapa yang rindu perubahan? Amin. Siapa yang rindu pendewasaan? Saudara dengarkan baik-baik. Perubahan pendewasaan nggak di jalan nyaman. Amin. Itu di jalan, saudara dengarkan baik-baik. Menjadi tua itu pasti. Tapi dewasa belum tentu, itu sebuah pilihan. Kenapa? Dewasa itu kita kerjasama dengan Tuhan. Kita yang mau juga, Tuhan aku mau. Kita melihat keindahan di balik penderitaan. Amin. Ya, oleh karena itu saudara, tadi saya mau lanjutkan tadi dengan yang pertama. Ya, saudara, judul khotbah hari ini adalah berkat, janji, dan jaminan dalam sebuah unity. Amin. Ada berkat, ada janji, ada jaminan dalam kita unity. Ya, kalau saudara lihat tadi pertama, saudara, ada sebelum orang naik gerbang bait suci, di situ sesudah gerbang, sesudah mereka meletakkan korban, ada persembahan-persembahan. Orang naik, ada 15 anak tangga, mereka naik terus dan mereka percaya itu Mazmur 120 sampai 134. Ini adalah Mazmur ascending, Mazmur yang dia berkata orang-orang yang rindu sebuah perubahan. Orang-orang yang berkata, aku sudah muak dengan keberadaanku, aku mau naik kepada level yang baru. Dengarkan baik-baik, ada orang-orang tidak pernah berubah, kenapa? Kau nyaman dengan keberadaanmu. Kau secure di situ, sehingga Tuhan gak bisa bawa kau lebih jauh. Tapi kalau kau berkata, enggak Tuhan, standarmu dan apa yang kau mau, aku masih jauh. Kalau aku ke sana, I want to move to the next glory. Amin. Saudara, Anda nggak bisa bertahan di kemuliaan ini. Orang yang nggak bertumbuh, sebenarnya dengarkan baik-baik, Anda sebenarnya dalam proses kematian. Anda bisa punya pelayanan, Anda bisa, saya pribadi loh ya, saya hamba Tuhan, saya ngomong. Saya ngeri lewat hidup saya. Yang saya paling takutkan sebenarnya diri saya sendiri. Kenapa? Musuh kita yang paling besar bukan setan. Musuh kita yang paling besar kita. Ada mau tahu orangnya? Saudara matikan lampu lagi, saudara lihat di kamar mandi di kamar, itu orangnya. Ya, kadang dia udah sikat gigi, kadang dia belum sikat gigi. Ya, kadang dia sudah sisiran, kadang dia belum sisiran. Itulah musuh, bukan setan. Makanya yang paling saya takut itu diri saya. Karena ketika saya lihat hidup saya lihat tolak ukurnya Tuhan, saya jauh. Amin. Semakin kau bisa lihat, kembali saya katakan, semakin kau bisa lihat kebobrokan itu sehat. Karena apa? Duka cita yang daripada Tuhan menghasilkan pertobatan. Ada rasa sakit yang harus belajar kita dekati di dalam Tuhan. Dekati. Amin. Saudara dengar, saya boleh ngomong lebih jauh ya? Boleh ya? Tuhan berkata pada akhir zaman aku akan berterus terang. Itu udah terlambat. Kenapa dia terang? Terus terangnya terakhir. Ada orang-orang gak bisa diterus terang waktu di awal. Ada orang-orang gak bisa dipahitin sama Tuhan. Kalau saya orangnya, saya memang orangnya seperti ini. Saya kemanapun orang mau datang tempat saya bilang, yakin lu mau masuk tempat gua? Khotbah gua lama, tempat gua panas. Di tempat saya, orang sudah berikan korban, dia yang ditegur dengan keras. Makanya ada banyak yang mental, saudara. I don't care. Karena ada banyak orang memberi, mereka berharap mereka dieksklusifkan. Kalau memang kau murni,
kau memberi, kau nggak minta, kau dilakukan beda, disamakan. Hati-hati, kalau saudara bedakan orang karena ekonomi, karena statusnya di bawah engkau, dan kita menghargai orang, Tuhanmu adalah uang. Serius, coba cek. Semua kita loh ya, saudara. Semua. Anda lebih mau temanan dengan siapa? Siapa yang kau lebih bisa dekat? Oh, dia ada sesuatu yang menguntungkan saya. Begitu orang itu tidak menguntungkan, Anda perlakukan kayak sampah. Jangan bilang Anda mengasihi Tuhan kalau yang terlihat tidak bisa Anda kasih. Amin. Padahal saya kasih tahu satu hal, dengarkan baik-baik. Tuhan itu Tuhan tidak menggenetikkan dirinya, Tuhan tidak memelihara yang namanya kemiskinan. Tapi dengarkan baik-baik, dia selalu tempatkan diri dia sebagai orang yang miskin. Ketika dia waktu cerita kambing dan domba, yang domba berkata, Tuhan bila mana kami melayani Engkau? Dia bilang, ketika kau lakukan kepada orang yang hina ini, kau melakukan untuk aku. Paulus ketika dia aniaya umat Tuhan, dan Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa kau menganiaya aku? Hati-hati saudara. Anda pikir perlakuanmu terhadap sama gak mantuli ke Tuhan? Hati-hati. Seringkali kita pikir cukup saya dengan Tuhan. No, sekali lagi saya berkata, kau tidak mungkin bisa mengasihi Tuhan kalau kau gak bisa ngasih sama. Anda tidak akan mungkin bisa menghormati Tuhan kalau orang yang seharusnya kau hormati kau tidak hormati. Never. Dan bahaya kalau kita ketipu, kita merasa kita sudah. Saya berdoa firman hari ini menelanjangi kita. Tuhan bisa terus terang. Amin. Saya sering nangis di hadapan Tuhan. Kalau saya gagal, saya nangis. Saya bilang, kembalikan. Aku mau melakukan. Saudara, mari belajar. Amin. Amin. Bukan orang yang berkata Tuhan, Tuhan, tapi mereka yang melakukan kehendak. Amin. Ya, mari saudara. Dan ini adalah Mazmur, saudara. Mazmur 133 ini masuk di dalam Mazmur situ. Karena Mazmur 120 sampai 134. Dan Mazmur ini juga dibilang nyanyian ziarah dia, the song of ascending. Lagu untuk naik. Dan lagu ini tentang unity. Dengan kata lain, orang yang gak bisa unity, Anda gak bisa naik. Anda kalau gak ada unity, Anda gak bisa unity. Kadang-kadang orang bisa musuh dengan kita, setidaknya kalau itu bergantung kepadamu. Kita pilih bukan kita, biarkan orang itu yang mau benci. It's okay. Tapi aku tidak. Amin. Kitalah pembawa damai. Dan dengarkan baik-baik kata orang yang membawa damai. Itu dikatakan anak-anak Allah. Bahasanya anak Allah adalah anak yang sudah dewasa. Artinya begini, kalau kau dewasa, kau yang kejar perdamaian. Kau gak minta orang lain mengerti. Saya kadang-kadang saudara, orang bermasalah dengan saya kejar perdamaian. Kadang-kadang orang itu gak ada keuntungan buat saya. Dalam tanda petik ada hal-hal tertentu saya lebih dari dia. Tapi justru di situ hati kita diuji. Kenapa lu sama dia lu bisa berdamai? Lu ada keuntungan sama. Begitu ada orang yang tidak ada keuntungan, kita gak mau berdamai. Kenapa? Terserah, gak ada lu juga, gua gak apa-apa. Kalau kau unity, kau tidak akan mungkin meremehkan orang di atasmu. Kau gak akan mungkin berkata, aku gak perlu di atasku. Kau tidak akan berkata, aku tidak perlu orang di sampingku. Kau tidak akan berkata, aku tidak perlu orang di bawah. Saudara dengarkan baik-baik ya. Kita selalu berkata, enggak, saya semua terima. Enggak. Pada ujungnya, pada saat tekanan akan munculkan kita siapa.
Amin. Saudara, semua orang bisa oke pada saat tidak ada tekanan. Ada lingkaran malaikat di atasnya. Ting. Itu. Tapi begitu ada tekanan, yang satu bisa jadi setan, yang satu bisa jadi malaikat, yang satu bisa jadi pelaku firman. Tapi dengar, the real you is you that is under pressure. Engkau yang sungguhnya ketika dalam tekanan. Air ini isinya air, saya tekan, keluarnya air. Kenapa? Tekanan itu munculkan isinya. Jangan salahkan tekanan karena dia saya jadi begini. No. Dia sedang munculkan apa yang penuh dalam hidup. Amin. Anda nggak mau amin pun memang itu amin, saudara. Ya, saya ketika saya gagal, saya belajar ambil tanggung jawab. Saya nggak menyalahkan orang lain. Salah satu ciri orang dewasa apa? Kau ambil tanggung jawab. Dimulai ini, kau belajar tanggung jawab terhadap kesalahan. Amin. Detik kau berkata, dia yang perlu dipulihkan, dia yang apa? Oke, kalau gitu lu nggak perlu gua kerjain ya, gua kerjain dia. Saudara, kita nggak bertumbuh juga. Tapi kalau kita berkata aku Tuhan, bahkan seorang sekali berpaling sebagai antara mereka aku paling berdosa, dia diangkat terus. Amin. Nah, ini adalah Mazmur. Saudara dengar, Mazmur ini adalah tentang unity. Dan ketika ada unity, baru dibilang ada ascend, ada naik. Dengan kata lain, kalau kita nggak ada unity, tidak ada pertumbuhan, tidak ada sesuatu yang baru, ada stagnan. Kalau Tuhan itu bergerak, tiba-tiba satu hari Tuhan bergerak, kita enggak. Ini namanya kemunduran. Tiba-tiba ada jarak. Amin. Tapi dengar, dengan unity ini kita bisa menyatu dengan Tuhan. Anda tidak akan mungkin bisa menyatu dengan Tuhan kalau Anda nggak bisa menyatu dengan manusia. Anda mau ketemu Tuhan di surga, latihannya sekarang. Anda mau taat kepada Tuhan, taat kepada manusia. Anda mau melayani Tuhan, dengan cara apa kau melayani? Sesama. Anda kalau lakukan untuk manusia, kau kecewa. Saya buat gak diperhatikan. Iya, kamu minta penghormatan manusia. Kalau kau lakukan buat Tuhan, orang menghargai atau enggak, Tuhan lihat hati. Amin. Amin. Lo mau dapat tepuk tangan enggak? Itu bukan aku kejar. Kau bisa dapat tepuk tangan di manusia, tapi di surga Tuhan bilang selesai. Amin. Ya, jadi ini Mazmur tunai. Lihat sebentar di dalam Yesaya 65, saudara. Yesaya 65. Tadi ini adalah Mazmur untuk kita naik. Dan dengar, gambaran bait suci aja, saudara. Sebelum orang naik, di depan korban dulu. Artinya kalau nggak ada korban, nggak ada kenaikan. Anda mau naik karaktermu, Anda mau naik kerohanianmu, korban. Siapa yang pertama-tama dikorbankan? Diri kita. Kita yang harus korban. Amin. Nah, Mazmur Yesaya 65. Percayalah saudara, lebih enak itu ngomong soal berkat, diundang sama sini. Iya saudara. Tapi kalau Anda ngomong terus terang, itu jarang yang ngomong. Ya. Amin. Saudara, seharusnya didengarkan baik-baik. Orang yang menegur engkau, itu yang orang yang harus kau belajar hormati, kau berikan. Amin. Berikan, saudara. Anda belajar untuk menghargai. Karena apa? Orang-orang seperti ini, orang yang berani negur saudara, itu sebenarnya orang yang dia mengasihi saudara. Amin. Ya, lihat sebentar. Yesaya 65, saudara. Yesaya 65 ayat 8. Yesaya 65 ayat yang ke-8.
dikatakan begini, beginilah firman Tuhan, seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, dikatakan new wine atau grape juice, ya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan musnahkan sekaliannya. Saudara dengarkan baik-baik, selama kau masih terima anggur baru, kau gak akan dibinasakan. Selama kau masih ada pertumbuhan, kau bisa terima yang baru. Nah, salah satu yang membuat kau bisa menerima sesuatu yang baru, kau punya unity. Sedapat-dapatnya itu kalau bergantung kepada-Nya. Memang kita gak bisa mengubah hati orang, tapi kita bisa mengubah hati kita. Amin. Dia nggak mau berdamai, dia nggak mau apa, itu urusan dia. Tapi aku di hadapan Tuhan, tanganku bersih. Bahkan kalau kau lebih dewasa lagi, Tuhan akan bawa kau dalam tanda petik, kau seperti mengemis sebuah unity. Kita mengejar. Saudara, kenapa? Sering kali ini dengarkan orang kalau kepahitan, dia menghindar, gak mau ketemu. Tapi kadang-kadang ada orang, udah jam berapa kamu bisa? Kita ketemu. Karena apa? Dialah pembawa damai. Amin. Nanti Anda akan lihat ya, nanti akan lihat. Semakin Anda latih, Anda mau lempar mahkota, Anda mau berdamai, Anda akan lihat hidupmu akan diangkat. Kenapa? Tanpa sadar ketika kau mau berdamai, kau kan merendahkan diri. Kau korbankan ego, kau merendahkan diri. Dan barang siapa merendahkan diri, dia ditinggikan. Amin. Amin. Ya, Anda akan ditinggikan oleh tangan Tuhan, bukan tangan manusia, saudara. Ya, berikut saudara. Jadi waktu pertama unity ini membawa pertumbuhan, ya. Jadi pada berkat, jadi judulnya khotbah berkat, janji dan jaminan dalam unity. Jadi berkat pertama kita terima, kita menerima anggur baru, kita menerima pertumbuhan, kita menerima next level, kita menerima terobosan kalau kita unity. Amin. Nah, berikut saudara, berikut. Mari kita lihat sebentar. Mazmur 133 lagi, kita balik saudara. Mazmur 133. Mazmur 133. Jadi tadi saya bersyukur tadi ada Pak Ardian, dia kasih saya minum air panas saudara, karena dia lihat saya batuk-batuk. Saya justru sebenarnya batuk-batuk kalau saya kepanasan. Jadi ya kalau orang nggak ngerti, dia pikir ini kenapa batuk-batuk, saya udah mulai kepanasan saudara. Di rumah istri saya AC-nya full, saya pakai cooler lagi di samping saya. Dia, jadi kami beda, selimutnya beda saudara. Dia kayak donat gulung saudara, kayak gulung-gulung. Jadi saya seperti itu saudara. Jadi saudara jangan takut, dia COVID. Jangan saudara. Ya, enggak saudara. Saya justru kalau kepanasan. Itu, ya. Nah, saudara lihat sebentar di dalam Mazmur 133. Mazmur 133. Mazmur 133 ayatnya yang ke-1. Mazmur 133 dikatakan apa? Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kata rukun di sini unity, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, dan seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan apa? Berkat dan kehidupan selama-lamanya. Anda bisa punya berkat, belum tentu punya kehidupan. Tapi yang daripada Tuhan, Dia selalu berikan berkat yang membawa kau hidup. Itu yang paling penting. Orang dunia bisa punya berkat, tapi dia nggak punya kehidupan. Kalau Tuhan sudah perintahkan, nggak ada satu orang bisa menghalangi kau yang itu jatuh. Dan itu terjadi kalau kau pilih untuk unity. Unity bukan pilih orang, ini keputusan setiap kita. Unity mengampuni itu bukan soal perasaan, tapi soal keputusan. It's a choice.
Anda jangan berharap udah mengampuni perasaanmu, belum tentu. Tapi minimal di hadapan Tuhan kau beres. Amin. Ya, jadi dikatakan saudara, ini kata top, ya, sungguh alangkah baiknya top. Unity itu udah top, saudara. Inilah ketika Anda sungguh alangkah baiknya. Ternyata saudara, ketika kau unity, kau dibawa Tuhan ke puncak. Top. Top. Anda akan sanggup menduduki dalam tanda petik gunung-gunung dalam hidup. Amin. Unity. Kau dibawa. Top. Kata top juga di sini artinya be joyful. Lihat Anda kalau ada ganjalan, ada sukacita nggak? Gak ada, saudara. Saya pernah alami, saudara. Saya ganjalan dengan orang, tapi saya ini saya belajar sendiri. Maka saya alami. Ketika saya belajar untuk letakkan ego saya di bawah telapak kaki saya, kelihatannya di hadapan orang kayaknya saya kalah. Tapi saya nggak bisa sangkal ada sukacita. Makanya di Alkitab bilang apa? Terlebih bahagia yang memberi daripada menerima. Berikan pengampunan. Maka Anda akan lihat Anda terlebih bahagia. Dengan kata lain, yang tidak mengampuni tidak bahagia. Bahkan di Alkitab akan diserahkan kepada al-guju. Siapa? Syaitan. Singkirkanlah kami dari godaan syaitan. Itulah dia, saudara. Semakin Anda tidak ada unity, dia semakin punya tempat pijak di segala areal dalam hidup. Terserah Anda sudah basah, terserah berkata Anda sudah dikurang. Detik Anda ada itu celah, maka dengar dia masuk. Si syaitan ini al-guju, dia adalah penyiksa. Dia siksa batinmu. Amin. Dia bunuh mimpimu, dia bunuh imanmu. Dia pencuri, dia pembunuh, dia pembinasa. Dia ada kesempatan. Ya, dibilang ada joyful dan dibilang apa? Be beneficial. Anda ternyata kalau unity itu keuntungan buat kau. Amin. Kalau percayalah kalau Tuhan berkata untung, kau yang diuntungkan. Setan mau coba putar balik ke kebenaran. Dia nanti bilang apa? Dia bilang apa? Dia enak di dia. Salah, enak di lu. Ketika lu mau mengampuni, lu lepas, lu terima dari tangan Tuhan. Dia terima dari tangan manusia kecil. Kita duluan minta maaf, dia senang. Gua dapat tangan manusia. Lu dapat tangan Tuhan yang ciptakan semesta alam. Amin. Untungan siapa? Lihat dalam jangka panjangnya siapa yang diuntungkan? Orang yang kepahitan yang seringkali gini, dia kepahitan. Dia harap orang yang celaka. Itu orang gila. Lu minum baygon, gua harap dia mati. Lu mati. Lu minum baygon. Nggak bisa. Lihat orang kalau udah kepahitan, dia harap orang itu celaka. Enggak, lu yang celaka. Lu minum baygon. Anda minum baygon, tapi kau berharap orang yang mati juga. Mati lu. Sebentar lagi kita yang mati, Bang. Amin. Kita menelan racun kepahitan. Ya. Nah, habis itu saudara lihat ayat 2, 133 ayat 2. Dibilang apa? Seperti minyak yang baik. Dibilang precious anointing oil. Saudara, Anda lihat ini minyak dicurahkan di kepala Harun. Ini minyak imam besar. Ini gak sembarangan minyak. Makanya dibilang sungguh alangkah baiknya. Ini membuat saudara punya akses masuk ke ruang Maha Kudus. Artinya ketika kau punya unity, kau bisa bertemu dengan Tuhan. Orang yang tidak ada unity, kau tidak pernah ketemu Tuhan. Dengarkan baik-baik. Anda cuma rasain rasanya ada Tuhan. Dan dengar di ruang Maha Kudus itu ada Shekinah Glory. Yes. Ada supranatural. Ada waktu yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Anda akan lihat supranatural tiba-tiba menjadi warna hidupmu. Mujizat sana sini. Buat orang hebat sekali. Enggak? Biasanya. Naturalnya Tuhan adalah supranatural. Naturalnya anak Tuhan adalah supranatural. Amin. Nah saudara, ternyata minyak ini
adalah minyak yang dipakai untuk mengurapi imam, raja, dan nabi. Ini makanya dibilang minyak yang mahal. Itu terjadi ketika kau unity. Kau punya otoritas seperti raja. Kau punya kemampuan seperti imam. Kau punya kesanggupan seperti nabi Tuhan. Kenapa? Matamu bersih, kau bisa melihat dengan jelas. Amin. Alkitab berkata apa? Ketika aku sakit hati, rabunlah mataku. Dengar, orang kalau kepahitan, matamu rabun. Anda akan salah menilai. Anda salah melihat, Anda pasti salah bertindak. Semuanya merembet salah. Coba lihat hidup kita. Kalau Anda mulai mengalami yang namanya bentrokan di sini, bentrokan, Anda mau tahu biangnya siapa? Saudara, bukan orang lain. Ada suatu bagian dalam hidup kita yang perlu disunat, saudara. Saya dalam hidup saya, kalau saya lihat mulai ada kegagalan, kehilangan, kebocoran, salahnya di saya. Saya nggak coba introspeksi keluar. Saya tanya ke Tuhan, ini terjadinya pada saya. Semuanya benturnya itu ujungnya ke saya. Di mana nih celahnya Tuhan? Orang dewasa akan belajar lihat sini dulu sebelum luar. Anak-anak akan lihat luar dulu. Bahkan sudah dikasih tahu, sudah dibuktikan salah pun kita masih dapat berdarah diri. Anda mau beda Saul sama Daud apa? Daud waktu ditunjuk, dia robekkan pakaian dia. Saul ditunjuk, dia robekkan pakaian orang lain. Betul? Bukan berarti nggak pernah buat salah, saudara, tapi reaksinya. Amin. Nah, ini adalah minyak, saudara. Minyak untuk kita punya akses masuk ruang Maha Kudus, saudara. Tuhan berkenan ditemui dengan orang yang diurapi dengan minyak ini. Anda punya akses masuk kepada tempat yang lebih intim lagi dengan Tuhan. Amin. Anda mau intim dengan Tuhan? Are you sure? Karena apa? Anda mau intim dengan Tuhan, diharapkan kau berkorban ego. Amin. Korban yang harus kau letakkan itu diri. Ya. Nah, habis itu saudara lihat orang yang hidup dalam supranatural. Orang yang ini saya berkata dia hidup dalam ruang Maha Kudus. Anda mau lihat supranaturalnya di mana? Dilihat di ayat yang terakhir, Mazmur 133. Ayat 3 dibilang apa? Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Ini berkat supranatural, kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara lihat, ini sebenarnya ternyata saudara lihat dari gunung Hermon itu ke Sion jaraknya 191 km. Bagaimana mungkin namanya embun bisa bergerak itu jauh? Itu nggak mungkin. Tapi Tuhan berkata apa yang mustahil buat orang tidak mustahil buat orang. Karena aku yang perintahkan. Nggak mungkin. Embun itu sangat ringan. Matahari muncul saja dia udah habis. Tapi kalau Tuhan mau, inilah supernatural yang nggak mungkin. Dari gunung Hermon sampai ke gunung Sion dia bisa jalan. Beyond limit, no limit menjadi bagian hidup. Makanya akses ke ruang Maha Kudus Tuhan yang perintah. Kalau Tuhan yang sudah perintahkan, gak ada yang bisa lawan kau. Kalau Tuhan sudah mengangkat, gak ada orang bisa merendahkan. Kalau dia sudah buka, gak ada yang bisa menutup. Kalau dia menutup, tidak ada yang dapat bisa membuka. Amin. Makanya saudara, mari belajar. Itu berkat nomor 2, saudara. Berkat nomor 1 apa? Pertumbuhan, terobosan. Anda bergerak kepada level yang baru. Amin. Yang kedua adalah Anda terima namanya berkat supranatural. Apa yang mustahil, apa yang gak mungkin, itu mungkin. Amin. Yang ketiga saudara, lihat lagi. Yang ketiga, ini saya berkata begini. Unity itu tertib, teratur, mengerti posisi dan tanggung jawab dan bagiannya dalam sebuah tubuh dan keluarga. Amin. Unity itu artinya apa? Anda berada di posisi seperti yang saya bagikan.
Kalau Anda tangan, ya Anda tetap tangan, jangan minta menjadi kepala. Amin. Anda kepala, tetaplah jadi kepala, jangan sungkan. Oh, saya sungkan, saya jadi kaki. Nggak bisa. Tuhan yang tetapkan. Karena apa? Ketika kita dalam posisi kita, saya nggak hanya bicara posisi secara struktur, tapi posisi sikap hati. Nah, posisi sikap kita seperti yang Tuhan mau, maka minyak itu mengalir. Kalau leher yang di atas, kepala yang di bawah, minyak itu nggak pernah mengalir. Minyak itu mengalir dari kepala ke leher, ke janggut, ke leher. Minyak itu mengalir kalau itu merupakan sebuah tubuh. Amin. Ketika Anda pilih untuk unity, walaupun sebetulnya ketika kau pilih unity belum tentu dia mau unity, tapi Anda pilih minyak itu mengalir. Amin. Amin. Minyak ini selalu mengalir ke tempat yang bawah. Semakin engkau di bawah, semakin kau merendah. Sifat minyak, sifat air, dia selalu mengalir ke tempat yang bawah. Kalau kau angkat tinggi, kau nggak bakal kena. Kenapa? Tuhan Yesus mau terstruktur. Amin. Ya, jadi saudara terima itu, saudara. Lihat, buka di Efesus, saudara. Lihat, saudara lihat ini. Saya waktu buka, saya belajar dari unity ini dikasih tema, saudara saya pelajari, saya sendiri kagum, saya sendiri diberkati. Jadi saya dapat bahan baru. Karena ini saudara, saya dalam Tuhan bicara, saudara akan lihat ya, semuanya itu ada garis ketemunya, pas. Lihat sebentar dalam Efesus, Efesus 6. Efesus 6. Inilah namanya Anda terima berkat kemenangan. Amin. Kalau tadi pertama berkat pertumbuhan, terobosan. Yang kedua Anda terima namanya berkat supranatural. Yang ketiga Anda terima berkat kemenangan. Ya, Efesus 6. Efesus 6. Judul perikopnya aja apa, saudara? Taat dan kasih. Sebenarnya dalam terjemahan lain di Alkitab dibilang family responsibility. Dalam sebuah keluarga kita lakukan, kita berdiri di posisi yang semestinya. Kita lakukan respon kita di responsibility. Dibilang apa? Hai anak-anak, taatilah orang tuamu pada Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah penting. Kalau dikatakan penting, jangan coba diblurkan. Ya, kalau Alkitab berkata itu penting, itu penting. Anak-anak, dengarkan baik-baik. Hari ini apa yang kau tabur, besok-besok kau akan jadi orang tua. Maka apa yang kau tabur, hari ini kalau kau mau punya anak seperti apa, jadilah anak itu. Kalau kau mau punya anak pembangkang, jadilah pembangkang sekarang. Dikasih tahu, Papa mama tahu apa sih? Memang lu maha tahu. Mau lihat contohnya siapa? Tuhan Yesus. Usia 12 tahun, berkarunia, sampai orang MTH kuadrat, MTH apa segala macam, saudara belajar dari dia usia 12 tahun. Tapi ketika orang tuanya datang, kemana aja lu? Udah 3 hari gua cari-cariin, pulang. Saudara bayangkan, Anda di sini disanjung orang, anak muda, wah dibilang berkarunia hebat, tiba-tiba mamamu datang. Mana sih si Agus? Pulang. Contoh saudara, bukan maksud, ada yang namanya Agus. Hah? Gak ada, puji Tuhan. Hari-hari ini hati-hati, ada banyak orang gampang tersinggung. Karena absintus itu sudah dilepaskan. Orang gara-gara sendal aja bisa bunuh-bunuhan. Gak ada, saudara. Dan di sini katakan apa?
dikatakan, dan kamu bapak-bapak, dan bapak-bapak juga jangan sembarangan. Dengar, kontak kepada saya. Kontak kepada saya. Sebagai pemimpin juga kita gak boleh semena-mena. Karena apa? Apa yang kau terima itu bukan milik. Di atasmu ada Tuhan. Bagaimana kau perlakukan, kau akan diperlakukan. Saya sama orang di bawah saya belajar. Saya minta tolong, saya berkata terima kasih. Ketika bahkan saya menabur orang di bawah saya nggak pernah menempatkan diri saya superior. Karena saya punya sikap hati waktu memberi. Kadang-kadang orang yang terima uang darimu, mungkin orang lebih bawah. Kau nggak boleh punya sikap hati sebagai Tuhan, tapi apa? Lihat orang begitu dia kaya, dia tiba-tiba jadi ahli penasihat. Kamu sih begini, belum pernah begini, makanya beriman. Gak salah sih yang diomongin, tapi kalau itu keluar dari hati yang sombong, itu masalah. Hati yang coba menggurui, makanya Alkitab bilang jangan kau mau menjadi guru. Jangan pernah kau mau menjadi guru. Dengarkan. Kalau memang itu panggilanmu dan Tuhan bawa, Tuhan memang arahkan ke sana untuk ngajar, lakukan. Tapi jangan coba menggurui. Hanya sekedar karena engkau punya. Pak Yusa, saudara dengarkan, dia pernah berhasil. Waktu dulu guru sekolah minggu tuh, dia berhasil, dia khotbah gini-gini segala macam. Anak sekolah minggunya banyak, saudara. Tiba-tiba ada orang temannya berkata, gimana sih caranya supaya jadi seperti itu berkembang? Dia bilang, Allah begitu aja masa gak bisa? 15 tahun hikmat hilang. Yang ada yang kau anggap ada padamu akan diambil. Begitu kau menganggap kau punya, itu maka celaka. Aku yang punya jabatan, aku ini seseorang, aku punya karunia, aku punya andil di sini. Selesailah kau pada saat itu. Kenapa? Engkau tidak tahu diri sumbernya dari Dia. Anda bayangkan kalau Anda punya pembantu, tiba-tiba dia berlagak kayak dia yang punya rumah. Apa? Saya punya pembantu. Anjing itu lebih galak daripada Tuhan. Anda lihat kalau Anda punya anjing, bukan dia yang punya. Tapi kalau ada teman, yang tuan rumahnya datang, Becky masuk. Kalau di Manado di Airways, kasihan. Saya ini dog lover. Saya ini pecinta anjing. Tolong kalau saudara makan anjing jangan cerita ke saya. Serius. Saya nggak bisa. Saya anjing di tempat saya itu udah kayak keluarga. Saya pelihara anjing di rumah saya ada 13 ekor. Ini lagi datang lagi anjing tekel 2 ekor dari Surabaya. Orang tabur. Anjing tekel, anjing Dutch Charming, anjing sosis itu. Iya. Orang dia diberkati dengan khotbah saya di Facebook apa segala macam. Dia minta pertemanan. Terakhir dia tabur anjing, dia jualan anjing. Loh kok bisa datang anjing? Karena saya suka anjing. Ya. Anda yang suka babi akan datang. Ya, pelihara lah babi sebenarnya. Iya. Nah, saudara lihat, habis itu dikatakan apa, saudara? Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu di dunia dengan takut dan gentar, dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jadi saudara lakukan itu buat Tuhan. Anda harus lihatnya itu Tuhan. Tuhan ajarkan loh ini. Manusia sama Tuhan gak bisa dipisah. Dan dibilang apa? Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Anda harus lakukan apapun itu seperti itu Tuhan. Dikatakan apa? Kamu tahu bahwa setiap orang, perhatikan,
baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya daripada Tuhan. Ini kan ada upah. Dalam ketaatan, dalam kau mengikut Tuhan, seberapa tabungan ketaatanmu itu ada upah. Ketika waktu kau mengalah, ketika kau waktu tersyukur, ketika kau waktu lepaskan pengampunan, sepertinya kau gak terima apa-apa. Tapi kata Tuhan, jangan khawatir, celenganmu hampir benar. Tiba-tiba datang, kadang-kadang kita tiba-tiba datang suatu, kenapa? Itu bukan tabunganmu yang dulu. Tiba-tiba ada satu perbuatan baik, rupanya ada penuh. Terima. Apa yang mata tidak pernah lihat, apa yang telinga tidak pernah dengar, bahkan apa yang tidak pernah timbul dalam hati, disediakan bagi orang yang mengasihi. Dan mengasihi dia adalah taat. Ya, saudara, habis itu dibilang apa ayat 9, dibilang apa? Dan kamu tuan-tuan perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Perhatikan, jauhkanlah ancaman, sebab ingat bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Dengan kata lain, dia berkata, lu, jabatan lu itu gua yang beri, jangan semena-mena. Kau harus ingat, di atasmu itu aku Tuhan. Nangkap? Jangan semena-mena. Jangan semena-mena. Saya belajar, saudara, apa yang saya punya, saya belajar tetap. Saya belajar, saya hormati mereka. Saling menghormati, bukan cuma yang di bawah menghormati yang di atas, yang di atas menghormati. Kau menghargai, karena apa? Saya sebagai pemimpin, tanpa dia pun saya bukan pemimpin. Nggak, saudara. Presiden tanpa rakyat, apakah dia jadi presiden? Enggak. Kita butuh untuk jalan, untuk apa sekarang kita butuh. Nah, kami, jadi please semua kita, jangan tempatkan dirimu superior. Tempatkan dirimu sebagai hamba, itu paling berbahagia. Saudara, tempat paling aman itu di bawah. Kalau di atas ini, saya kalau digeser sakit. Semakin tinggi, semakin sakit kalau kau tempatkan di atas. Tapi kalau di bawah, saya cuma pindah tempat. Tempat paling aman itu di bawah, saudara. Nangkap ya? Makanya di Alkitab katakan, jangan duduk di depan, duduk di belakang. Ini bukan berarti itu semuanya duduk. Sama-sama semua geser sampai ke sana, saudara. Depan. Bukan. Ini bicara soal penempatan diri, sikap hati. Justru kalau begitu munafik, saudara, supaya kelihatan Mister rendah hati. Rendah hati itu bukan terlihat waktu kau tersungkur. Rendah hati itu bukan terlihat ketika kau angkat tangan. Nah, rendah hati itu nilai Tuhan. Amin. Ada orang boleh kelihatannya begini, tapi di hadapan Tuhan dia rendah hati. Amin. Dan dikatakan apa, saudara? Jauhkanlah ancaman. Saudara lihat, dan ini kan kalau bicara kan Tuhan hamba, bapak anak, ya toh, Tuhan hamba, yang istri-istri senang. Enggak ada yang ngomong soal istri. Padahal ini bicara sama Abraham, dianggap Tuhan oleh. Jadi bicara soal Tuhan dan hamba juga, tapi sekaligus Tuhan juga nggak boleh sembarangan. Kan dikasih tahu. Saudara mau tahu tofnya? Gambaran orang beriman tofnya itu Abraham sama Sarah. Kalau Sarah bisa buat begitu, jangan karena kita nggak bisa. Ini saya kasih tahu, boleh terus terang ya? Boleh, jangan kita bilang, oh baju bela muda. Saya juga kasih tahu tuh, kita sebagai kepala juga, saya nggak bisa semena-mena. Tapi masing-masing kita intinya sebenarnya semua kita sebagai hamba. Di atas kau tetap hamba, di bawah kau tetap hamba. Jadi kita nggak pernah rasa dirugikan. Nangkap ya? Nah, saudara lihat ketika orang sudah melakukan kewajiban, lihat ayat berikutnya, baca. Ini makanya saya mau kasih tahu, ini luar biasa. Lihat ayat berikutnya, Efesus 6
Ayat 9, lihat, makanya saya bilang ini urapan kemenangan. Lihat, setelah orang berdiri pada posisinya, tadi kan setelah orang jadi kepala, jadi leher, semuanya pada tempatnya, baru minyak itu mengalir. Ketika kita dalam posisi, baru itu mengalir. Dan ini kan sudah melakukan kewajibannya, ini semuanya pada posisi, hamba pada tempatnya, tuan pada tempatnya, suami pada tempatnya, istri pada tempatnya, anak-anak pada tempatnya, orang tua pada tempatnya. Semuanya ketika lakukan bagiannya, tidak semena-mena seperti di luar yang Tuhan mau. Selanjutnya bicara perlengkapan rohani. Dikatakan apa? Akhirnya, hendaklah kau kuat di dalam Tuhan. Artinya begini, tanpa unity, kau gak punya kekuatan. Makanya gak heran dikatakan ini, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Saudara, bagaimana caranya kau tunduk? Kau tunduk kepada yang kelihatan. Anda melakukan firman, baru kau punya kekuatan. Ternyata saudara dengar, Anda boleh lihat nanti selanjutnya. Dan dibilang apa? Akhirnya jadilah kuat. Setelah unity, ini sebenarnya satu perikop. Setelah unity, baru ada kekuatan. Dan baru ada perlengkapan rohani. Dengan kata lain, orang yang gak ada unity-nya, gak ada perlengkapan rohani, jadi sasaran tembak setan terus. Nah kan saudara, Anda jadi sang-sangnya setan. Amin. Ya, nah habis itu berikut saudara, supaya nggak lama saudara ya. Mari, kenapa saya kelamaan atau? Oh, habis itu saudara lihat di Yoel 2. Nah saudara, ternyata kata unity, bahasa aslinya awalnya adalah delay, tunda, lambat untuk marah, lambat untuk menghakimi, lambat untuk menilai. Itu ternyata buat unity. Kalau kau cepat untuk sombong, cepat untuk marah, cepat untuk menghakimi, cepat untuk menilai, itu buat perpecahan. Contoh aja, saya gambarkan aja saudara. Air, kalau tadi itu berkebalikan. Ini airnya saudara bayangkan ya. Ini airnya sedikit. Inilah egonya. Tuhan lebih banyak. Ketika ditekan lambat airnya keluar karena lebih banyak Tuhan. Tapi kalau lebih banyak ini air, ego kita gampang. Saya boleh terus terang. Saudara bilang enggak pun tetap saya bilang soalnya. Kalau Anda dicap marah, Anda sombong. Tanya kiri kananmu. Tanya orang yang kenal kau. Aku pemarah enggak ya? Saudara tahu, akar pemarah. Anda dengar, Anda bisa marah, tapi kalau kata pemarah itu sudah jadi karakter. Dan Anda tahu kalau orang pemarah itu orang sombong. Akar daripada kemarahan itu apa sebenarnya? Ya, kesombongan. Saudara, ketika orang demam, dia menggigil. Jangan kasih obat demam. Ya betul, ada dokter. Tanya kenapa dia demam. Kalau cuma dikasih obat demam, toh penyebab demamnya apa? Ya, mungkin ada infeksi, ya toh? Mungkin ada infeksi, dia harus makan antibiotik. Karena kalau cuma dikasih obat demam, saya jadinya ngomong guru Tapi betul ya dok ya? Betul ya? Kalau yang diobati itu bukan sumbernya, nggak bakal, itu akan muncul terus. Jadi saudara tahu, orang kalau sampai marah, itu sombong. Anda mau tahu obatnya apa? Rajin-rajin jadi hamba, rajin-rajin melayani, rajin-rajin lempar mahkota, rajin-rajin duduk di belakang. Bukan berarti duduk di belakang, bukan saudara, tempatkan diri di belakang. Ternyata itu sehat, pelatihan. Anda belajar nggak minta dipenuhi. Itu latihan. Amin. Ya. Nah, habis itu kita lihat lagi saudara. Yoel 2 ayat 5. Anda lihat ini sama. Kalau ini di Efesus, kita sekarang lihat di Yoel. Siapa yang mengaku generasi Yoel? Kalau lo generasi Yoel itu semua saudara.
Generasi itu Yoel semua. Semua akhir zaman ini sebuah api, ini sebuah kegerakan yang Tuhan buat. Bahkan Alkitab berkata tua-tua akan mendapat mimpi, betul? Sebenarnya bahasa aslinya saya selidiki bukan. Saya waktu itu kurang terima. Enak mendengar tua-tua ya. Tua-tua cuma tinggal di kamu. Saya bermimpi. Nggak bisa, saudara. Kaleb itu udah tua pun, tapi dia berkata aku masih mau berperang. Ternyata kata tua-tua di sini authority atau the elders, orang-orang dituakan, dan kau dibilang apa kata mendapat mimpi adalah menjadi sehat, punya kepemimpinan yang sehat. Amin. Ternyata generasi Yoel kau menjadi pemimpin yang memerintah seperti Tuhan mau, dan pemerintah Tuhan itu apa? Dia raja tapi hamba. Dengarkan baik-baik. Ya, saya pemimpin. Saya percaya di tempat ini bukan cuma ibu sama bapak pemimpin. Dan ada pemimpin-pemimpin di tempat tertentu dan kau punya orang lagi di bawah. Kau berdiri sebagai Tuhan atau hamba. Anda jangan langsung pemimpin langsung lihat Pak Wesley sama Ibu. Enggak. Anda kepala rumah tangga, Anda pemimpin. Anda ibu, di bawahmu ada anak. Nggak boleh semena-mena. Bukankah siapa di sini sudah serahkan anaknya ke Tuhan? Udah diserahkan ke Tuhan kok ambil lagi? Udah diserahkan kepada Tuhan kita semena-mena. Itu makanya seringkali basa-basi. Kenapa? Kristen nggak enak kalau nggak serahkan. Apa kata pendeta? Anak nggak pernah dibawa ke depan. Jadi basa-basi. Tidak, saudara harus tahu ketika kau menyerahkan itu betul-betul diserahkan. Amin. Nah lihat generasi Yoel 2 ayat 5. Nanti saudara sakit hati lagi sama saya terlalu lama. Sakit hati? Puji Tuhan, saya akan tambah lebih lama. Yoel 2 ayat 5, ini generasi Yoel. Perhatikan. Yoel 2 ayat 5 dibilang apa? Seperti gemertaknya kereta-kereta, mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung. Tadi saya berkata kita berkemenang akan menaklukkan gunung-gunung kita, ya. Seperti gelitik yang nyala api yang memakan habis jerami. Perhatikan firman itu. Dibilang apa? Suatu bangsa yang kuat teratur barisannya, berada pada lainnya. Barisan berikutnya dibilang apa? Untuk berperang. Lihat ketika dia di dalam lain barisan bisa berperang. Karena apa? Punya kekuatan. Anda dalam tanda petik ini, Anda kalau baris berbaris saja nggak bisa. Jangan berharap kau bisa perang. Baris berbaris itu diajarkan dari SD, dari TK udah diajarkan. Kalau itu aja kau nggak bisa, kau nggak ngerti posisimu, penempatan dalam tubuh Tuhan, jangan bilang kau bisa berperang. Saya pernah tegur saudara, orang dari salah satu golongan dari, perang segala macam. Saya lihat, lu aja nggak berada posisinya. Saya tegur saudara. Saya bilang, lu gak usah ngomong perang dulu, lu baris berbaris aja nggak ngerti. Kadang-kadang ada orang-orang yang merasa expert pengetahuannya, realitanya. Saudara, saya kasih tahu, perang itu bukan cuma kita tenggang-tengking, hidup kita setiap hari peperangan. Iya, perang dengan diri kita itu paling penting. Bukan setan, saudara. Setan itu makanannya debu. Debu ini habis, dia nggak ada makanan. Dia mau coba karena kamu itu setan. Oh iya, setannya nggak bakal bisa kalau nggak ada makanan. Nah, makanya saudara tahu kenapa Tuhan mau kita menyangkal diri, supaya setan nggak ada tempat buat hidupmu. Bukan dia kejam, supaya nggak ada tempat pijak setan dalam hidup kita. Amin. Nah ini Yoel saudara. Mari kita lihat lagi Kejadian. Lihat semuanya ini nyambung. Tuhan buka pada saat ini. Saya lihat, Tuhan ajaib ya. Sama semua. Kejadian saudara. Lihat. Supaya saudara kalau sesudah ini Anda tetap, ya kau udah semakin banyak tahu. Itu lebih banyak.
Saudara salah, saudara buat retret begini, ini memperlengkapi itu. Nah, semakin tidak kau lakukan, hajaranmu akan semakin besar. Nah, makanya kita jangan cuma mau mendengar dan ikut acara, tapi tidak melakukan. Bahaya, cilaka. Ya, Kejadian, saudara, Kejadian 13. Kejadian 13. Lihat, saudara, semuanya itu nyambung. Dari yang Efesus, dari yang Yoel, dan Kejadian ini sama. Kejadian 13. Lihat, Kejadian 13 dibilang apa? Saudara kalau tahu di sini, Abraham di sini terluka. Lot mengkhianati dia. Lot ini nggak tahu diri. Dia nggak ada apa-apa. Tapi karena dia nempel pada Abraham, dia dapat, dia jadi besar. Dan saudara, berapa banyak orang ketika punya udah nggak bisa sama-sama lagi. Orang kalau kosong itu ternyata masih bisa sama. Tapi begitu udah sama-sama punya power, tapi yang Tuhan mau dengar, kau diberkati, tapi tetap bisa unity. Nah, saudara lihat, Abraham ini sebenarnya dia terluka, saudara, tapi dia memilih untuk mengampuni. Ya, saudara, ini sebenarnya berhadapan dengan orang kurang ajar, orang yang tidak tahu diri. Pada saat gembalanya itu ribut, gembala-gembalanya ribut. Lo tahu nggak? Kalau gua punya otak nih, ini orang yang besarin gua, ini orang pelihara, gua marah gembala gua. Betul? Dia biarkan. Ini orang dia memang mau keluar, tapi dia pakai situasi. Supaya, bukan saya loh, saya dikeluarkan oleh Abraham. Ada banyak orang dia masalah dengan pemimpin supaya keluar dari mulutnya, aku diusir. Dia mau kelihatan rohani di hadapan orang. Nah, ini loh. Dia nggak mau, dia sebenarnya udah mau keluar nih. Tapi kalau langsung keluar kan dia udah sering khotbah, sering ngomong, rohani. Kalau sampai keluar, dia mungkin dari mulutnya berkata, unity, unity. Nggak enak tuh kalau yang ngomong. Pinjam mulut pemimpinnya, lewat tekanan. Lot itu seperti itu. Nah, saudara lihat, langsung saja di ayat yang ke-18. Dikatakan apa? Sesudah itu, perhatikan. Abraham ini sesudah dia mengampuni Lot. Tuhan berkata, pandanglah. Ya, kata saudara kalau lihat arti ayat yang ke-14, Tuhan berfirman kepada Lot. Setelah Lot berpisah ayat 14, daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, apa? Pandanglah. Kata pandanglah artinya mengampuni. Arti bahasanya pada saat saya lihat ternyata arti pertamanya itu adalah mengampuni. Pengampunan membuat matamu tajam. Amin. Tadi sudah dibahas. Ketika dia sudah mengampuni, saudara, ayat yang ke-18, perhatikan. Sesudah itu, Abraham memindahkan kemahnya dan menetap dekat pohon-pohon tarbati di Mamre. Perhatikan, di Mamre dekat Hebron. Lalu didirikannya mesbah di situ bagi Tuhan. Ya, saudara lihat kata Mamre itu kekuatan. Hebron itu unity. Mamre, pohon Mamre ini di Hebron. Artinya dalam unity ada kekuatan. Ayat selanjutnya baca, berikutnya. Abraham menang mengalahkan raja-raja timur. Nyambung semua. Ketika dia unity, dia punya kekuatan. Dia berperang, dia menang. Nyambung semua. Dari Efesus. Nyambung semua. Lihat di Kejadian 14, judul perikopnya aja. Abraham mengalahkan raja-raja timur dan menolong Lot. Kalau dia kepahitan nggak mungkin ditolong. Tetap ini orang besar hatinya. Anda keturunan Abraham? Penuhi takaran nenek moyang. Abraham Tuhan pakai jadi contoh. Amin. Amin. Jadi Anda terima berkat kemenangan dalam unity. Lihat, saudara lihat di dalam 1 Korintus 6.
Berapa ayat lagi kita akan selesai? Ya. Ini ayat terakhir. Ya. 1 Korintus 6. Ayatnya terakhir tapi masih ngomong panjang, saudara. Jangan ketipu, saudara. Ya. Belajar konsekuen dengan apa yang saudara katakan. Lanjut. Nah, semoga jangan cuma kelihatan rohani. Lanjut. Cuma nggak enak. Soalnya Pastor Jim bilang kalau nggak begitu nggak afdol. Jadi lanjut saja. Salah. Ya. 1 Korintus 6. Saudara lihat, luar biasa saudara. Dengan power unity, Anda punya kekuatan, Anda punya perlengkapan. Di dalam 1 Korintus 6, cek, habis berarti. Saudara bisa dengar suara saya? Saya perbesar. Rekamannya enggak dengar. Oh, rekamannya enggak dengar. Pakai mic. Boleh. Mic, pakai mic masih bisa ya? Oke, saya lanjut aja saudara. 1 Korintus 6. Oke. 1 Korintus 6 ayat 7. 1 Korintus 6 ayat yang ke-7. Perhatikan. 1 Korintus 6 ayat 7 dibilang apa? Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan apa? Kekalahan. Detik kau nggak bisa nyatu, itu kau kalah. Kalau saudara ada gontok-gontokan, kalah kita. Oh, sudah ya? Ini bisa ya? Oke, sip. Saudara, boleh tolong? Saudara, cek. Udah, saudara. Nah, detik dikatakan di sini. Detik kita ada perkara aja. Itu sebuah kekalahan. Karena apa? Kita harus kejar. Amin. Kita harus kejar yang namanya perdamaian ini. Amin. Saudara mau lakukan, sudah saudara dengar. Anda nggak mau lakukan, it's up to you. Karena dengar, ini sebenarnya syarat saudara ke surga juga. Karena kata pertumbuhan atau bahasa aslinya, dia ascend, dia ke bait Allah. Bait Allah itu melambangkan seperti surga, digambarkan tempat tinggi. Jadi untuk tempat tinggi harus ada unity. Baru naik next level, sampai kita diangkat di awan-awan. Anda terus disempurnakan, sampai kau diangkat. Amin. Salah satu yang membuat orang tertinggal tidak diangkat karena apa? Ada yang belum beres. Engkau dengan sesama, engkau dengan apa yang Tuhan mau masih ada. Yang dikatakan apa? Tadi kalau bilang perangan, saudara. Ya, saudara kalau tahu ya, minyak ini aja, dia tercipta sebenarnya dari berbagai bahan. Ada bor, ada zaitun, ada kayu manis, ada pohon gaharu, minyak kayu cendana. Saudara, masing-masing mereka kontribusi, nyatu jadi minyak. Masing-masing tahu lu yang harus lebih. Gak boleh kelebihan soalnya. Jadi masing-masing dalam takaran yang pas, dalam posisinya. Gak bisa zaitun berkata, gua lebih. Atau mur berkata, gua paling mahal. Gak bisa. Lu sendiri pun gak jadi minyak urapan. Tapi ketika kau nyatu, bahkan bereaksi satu sama lain, tercipta sebuah aroma. Tercipta minunya Tuhan. Jadi minyak urapan. Amin. Masing-masing tahu kan ada takarannya kan, segini satu hin atau apa. Oh, nggak ada yang bilang gitu. Gua protes, gua 5 hin ya. Nggak ada. Berapa yang Tuhan taruh, saya posisi berlihat sih. Nah kan, jadi minyak urapan. Yang terakhir saudara, berkat apa yang kau terima? Yang pertama kau terima pertumbuhan, next level, terobosan. Yang kedua, Anda terima urapan dalam hidupmu untuk hidup dalam supernatural keajaiban. Yang ketiga, Anda hidup berkemenangan, punya kekuatan. Dalam tanda petik ya, saya kasih tahu, perang itu bukan tengah-tengahnya. Dalam hidupmu ada perang-perang tertentu, kau menang. Amin. Makanya ada banyak orang pikir perang itu cuma tengah-tengah. Enggak.
Dari kau bangun pagi sampai kau tutup mata nanti, tetap perang. Ketika kau disuruh Tuhan bangun pagi, perang gak? Kalau perang sama diri lu, aduh Tuhan ngantuk lu. Lu perang. Yang terakhir, berkat apa yang diterima? Saudara dengarkan baik-baik. Tadi saya berkata, ketika kita di awal, dia memberikan pertumbuhan, betul, unity. Pertumbuhan itu digambarkan seperti anggur baru. Ya, anggur baru, tetap ada sesuatu yang baru, Anda bertumbuh. Nah, saudara lihat, ada masa sukar, Alkitab berkata masa kegelapan yang terjadi. Ya, saudara kalau lihat di dalam kitab Wahyu dikatakan apa? Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Saudara perhatikan. Nah, unity ini membuat kita terima pertumbuhan anggur dan ada minyaknya. Ya kan? Tadi kan pertumbuhan itu anggur baru, tapi sekaligus ada minyaknya. Anda tidak akan disentuh pada saat masa sukar. Ada jaminan. Karena Tuhan berkata apa? Minyak dan anggur jangan disentuh, kecualikan. Anda akan dikecualikan. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 di sebelah kanan, itu tidak akan menimpa. Amin. Anda akan terima kemenangan. Mari tutup Alkitab kita. Tuhan, hamba-Mu sudah selesai, tapi hamba-Mu percaya Engkau tidak akan selesai dan Engkau akan terus berusaha. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu serahkan jemaat-Mu umat ke dalam tangan kasih karunia Tuhan yang ajaib. Kepada firman kasih karunia, berkati tempat ini, berkati anak-anak-Mu, berkati istirahat mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.